Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi a'zimi muhabbataka wa ma'rifataka. Bapak Ibu peserta predik 1 angkatan 147 yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah memasuki hari kedua dalam rangkaian kegiatan predik 1 ini. Semoga apa yang sudah didapatkan, sudah kita lakukan dari hari kemarin, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala serta bermanfaat untuk kita sekalian. Baik Bapak Ibu, untuk sesi ini kita akan diberikan wawasan tentang profil lembaga dakwah Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, atau sering kita mengenalnya dengan LDTQN. Lembaga ini baru berdiri tahun 2014, disahkan oleh negara tahun 2018. Jadi tentu bagi para ikhwan akhwat masih banyak yang belum mengetahui apa itu LDTQN. Lalu apa hubungannya dengan kita yang sedang belajar usul kepada Allah, dan apa tugas-tugas kita diantaranya itu. Nah, di hadapan kita sudah hadir Ketua Umum LDTQN Pondok Pesantren Suryalaya, Bapak Dr. Muhammad Qadir MSI. Beliau insya Allah sampai jam 9.00 nanti akan menyampaikan materi terkait LDTQN ini. Juga perlu Bapak Ibu ketahui bahwa selain sebagai Ketua Umum LDTQN, Pak Dr. Qadir ini di Suryalaya sebagai Wakil Rektor 1 di kampus IAIRM Suryalaya, kampusnya Pak Marsabah yang ada di Suryalaya. Bahkan beliau sangat concern tentang dakwah dari dulu. Beliau juga dulu menjadi sekretaris bidang ilmu dan dakwah di Yayasan Serba Bakti Pusat bersama Pak Kiai Jejen Jenal Abidin Bajul Adhab dari Sukabumi. Beliau sekretarisnya. Jadi beliau dari dulu memang mengetahui betul bagaimana perkembangan dakwah TQN Suryalaya, khususnya di pusat ataupun juga di daerah. Dan setelah beliau melakukan kajian bahwa ternyata kader-kader di daerah itu sangat minim sekali, yang memang anak-anak muda yang menjadi kader dakwah TQN. Maka beliau sekarang membuka sebuah program kader di kampus IAIRM Suryalaya. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak, saudara yang mau kuliah di Suryalaya bisa masuk ke program kader. Itu nanti ada potongan SPP 50%, Pak. Jadi ini program beliau sengaja dilakukan agar ada penerus generasi-generasi muda sekarang yang bisa meneruskan perjuangan dakwah TQN khususnya di daerah-daerah. Syaratnya nanti tinggal minta rekomendasi dari LDTQN Brebes saja kalau di sini, atau LDTQN yang lain. Kalau belum ada misalkan di daerahnya, tinggal nanti ke pusat saja minta rekomendasi dari LDTQN pusat. Jadi ini saya rasa perlu dimanfaatkan juga oleh Bapak Ibu, khususnya untuk perkembangan dakwah di Brebes ini. Juga selain itu beliau aktif menulis. Sekarang beliau sedang menulis tentang buku tentang jejak Pak Marsabah Anom di Asia Tenggara. Beberapa tahun lalu sebelum Covid, beliau di beberapa kali memang ke negara-negara tetangga melihat bagaimana perjuangan Pak Marsabah Anom di negara-negara tersebut. Maka beliau susun menjadi sebuah buku. Doakan semoga cepat selesai. Sekarang beliau memang sekarang sedang sibuk, setiap minggu beliau keluar daerah. Beberapa minggu lalu kita ke Kalimantan, nanti besok setelah ini kita ke Sumatera Selatan. Mohon doanya juga biar kami tim ini sehat semua, Pak. Itu mungkin sebagai mukadimah. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Qadir. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Tsumma qala bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul adzim. Ibu bapak peserta upgrading 1 angkatan ke-147 di Kabupaten Brebes yang saya hormati, alhamdulillah kita masuk kepada sesi kedua terakhir. Sengaja kata terakhirnya saya tekankan Pak ya, karena kalau ikut kegiatan seperti ini, kalau udah panitia mengumumkan acara udah mulai berakhir, wah kayaknya senang ya Pak ya. Wah udah mau selesai nih, makanya kata-kata terakhir itu saya tekankan ya Bu ya. Ini udah ke materi yang kedua terakhir Pak Bu ya. Insyaallah nanti kita akan ditutup oleh materi dari pengarsa ngaji. Mudah-mudahan pasti bersemangat ya Bu, semangat Bu. Ya Pak ya. Alhamdulillah ya, setelah tadi malam kita riadoh mandi tobat ya, itu luar biasa Pak. Kan beberapa riadoh dari pengarsa Abah itu ada berbasis mandi itu Pak. Ada yang mulai dari 3:30 Pak, kalau anak-anak santri di sana di Suryalaya dimulainya 3:30. Kalau kita mau langsung aja jam 2 lah, rata-rata udah ini ya, udah ini bukan menjelang akhir bukan. Kita insya Allah sudah terbiasa, jadi tidak 3:30 lagi. Kalau di Suryalaya anak-anak itu yang atau yang baru mulai itu kalau mandinya itu diberi 3:30 dulu 40 hari, kemudian naik 30 menit. Jadi kalau 3:30 berikutnya berarti jam 3 40 hari, 2:30 40 hari, jam 2 40 hari, terus sampai ada yang mandi satu malam berapa kali katanya? 40 kali mandi, apa namanya? Kamala ikatan. Satu malam 40 kali mandi Pak. Udah pernah? Diguyur hujan pernah ya? Ada itu. Makanya saya bilang dari kemarin juga jangan kemana-mana, di Suryalaya itu udah komplit Pak. Nanti saya jelaskan ya. Kalau bahasa di Sunda itu ulah kabita dari kudu sejen. Apa ya bahasa sininya ya? Jangan apa ya? Kalau udah komplit dari apa itu? Pengarsa Abahnya disebut Sultan Aulia, Syekh Mursyid yang kamil mukamil, pastilah ajarannya itu juga sangat lengkap kan? Sangat lengkap. Jadi ya kita lucu aja gitu kalau kitanya muridnya masih tertarik dengan yang lain gitu. Udah lengkap dari awal itu. Kitanya aja mungkin yang ya termasuk saya lah kadang-kadang tergoda ya, tergoda apalah sedang malah. Saya mau izin berdiri boleh Pak ya? Izin ya. Ibu Bapak, jadi itu ya. Ini biar nggak terlalu ngantuk, saya awali dari cerita ya. Boleh cerita Pak Bu? Boleh. Kalau cerita boleh Pak. Kalau materi jangan lama-lama nih. Udah lelah. Yang barusan nyambung dari yang barusan tentang yang mandi itu ya. Itu betul-betul luar biasa. Semuanya. Apalagi yang berkaitan dengan riyadoh ini, seorang Syekh Mursyid itu beliau bertanggungjawabkan Pak dohir batin dunia akhirat. Saya katakan ya, segala sesuatu yang keluar dari Syekh Mursyid itu beliau bertanggungjawabkan dunia akhirat. Apalagi yang berkaitan dengan kita, riyadoh segala macam, maklumat segala macam. Nah, termasuk yang riyadoh barusan itu ya. Pernah dengar nggak Pak Bu? Kalau manusia kira-kira kalau yang hidupnya bisa bernapas dalam air apa Pak? Ikan. Kalau manusia bisa nggak di dalam air bernapas? Pakai apa? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi kalau murid Abah ada yang bisa Pak. Udah dengar ceritanya belum? Tadi tentang yang 40 kali mandi itu. Jadi suatu hari ada murid-murid Abah itu sekitar kalau kata 7 orang ya. 7 orang riyadoh ke malaikatan sama Abah mandi katanya malaikatan. Jadi dimulai dari jam habis isya tuh mulai mereka mandi. Jadi mandi yang begini tuh nggak boleh kering oleh handuk Pak, harus kering oleh suhu badannya.
Jadi harus dibiarkan, selesai mandi itu dibiarkan. Makanya dulu itu di kamar mandi laki-laki di ruang mandi Tio di Suryalaya, pernah ke Suryalaya nggak Pak? Nah, yang belum didoakan mudah-mudahan bisa ke Suryalaya. Yang sudah juga mudah-mudahan bisa, karena kita sangat baik kalau kita berziarah terhadap pengarsa Abah kan ya. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan untuk bisa berziarah. Nah, dulu itu tempat kamar mandinya itu berbentuk kolam Pak. Jadi kalau ngiriado mandi itu gak jebur aja, diam gitu ya, dikeluar diam sampai kering badannya jebur lagi gitu ya. Nah, setelah yang ke-40 kali yang terakhir Abah ngontrol kan, udah selesai kan, yang lain yang 6 orang itu udah kelihatan di masjid. Nah ini kok cuma 6 kata Abah, 1 orang lagi mana nih? Dicarilah sama Abah. Jangan-jangan di kamar mandi kata Abah gitu ya. Abah lihat sambil bawa apa kan, suka bawa apa namanya? Tongkat. Itu kalau di sini tongkat sebetulnya ya. Nah, sebetulnya tongkat dengan itu kalau di sini itu beda. Kalau tongkat itu lurus gitu ya. Kalau itu ada lengkungannya yang dipegang. Kalau di sini sama namanya tongkat 3 ya itu ya. Tongkat lah kalau di sini. Kalau di sini itu itu. Nah, pakai itu gitu Abah ya. Ternyata di kolam itu kalau di Sunda itu namanya kulah. Ya, kulah kan? Ternyata itu yang ke-7 itu tidur Pak dalam air Pak. Jadi setelah nyebur yang ke-40 rupanya dia udah gak tahan sama kantuknya, tidur dalam air blubuk. Jadi ini baru berapa minggu yang lalu lah orangnya itu meninggal Pak. Jadi belum lama ini sebetulnya. Kalau ikutnya upgradingnya bulan yang lalu mungkin bisa ketemu. Bisa Papa dibangunin pakai bangun bangun Pak. Jadi manusia ikan itu ada di Suryalaya Pak. Kan dulu ada komik ya, ada tentang Denny manusia ikan katanya. Di Suryalaya itu banyak murid-murid Abah ya. Jadi dalam kondisi tertentu itu kehidupan atau hukum alam ini tidak bisa mempengaruhi ruh Pak. Ruh itu itu dahsyat Pak. Energinya itu dahsyat. Sehebat apapun energi di alam dunia ini tidak bisa mengalahkan energi ruhaniah. Ini makanya tidak main-main kalau bicara ruh itu Pak. Dahsyat. Nabi Ibrahim kan dibakar. Api itu kan berapa itu namanya kalau itu panas itu ya Mas. Nggak bisa kalau ruhnya lagi on itu nggak bisa membakar. Nah ini begitu juga itu air kan. Nggak bisa dia mempengaruhi itu kalau ruhnya lagi on gitu kan. Makanya dunia ruhaniah itu dunia hakikat, dunia yang sebenarnya, dunia kita yang sebenarnya. Nah inilah makanya upgrading ini ada makna ruhaniah. Makanya Abah milihnya itu upgrading gitu kan. Saya ngerti cerita ya, meningkatkan ruh kita asalnya. Ya. Jadi itulah sedikit cerita pengantar nih biar gak ngantuk Bu ya. Ngantuk. Boleh tambah lagi nih ceritanya? Nah saya ingat karena tadi Pak Rudin mengingatkan tentang adanya maklumat Abah. Abah itu mendirikan sebuah lembaga pendidikan, beberapa sekolah gitu ya sampai perguruan tinggi. Lalu Abah mengeluarkan maklumat para ikhwan sekiranya memungkinkan, kan namanya himbauan ya, sekiranya memungkinkan kondisinya pas dengan para ibu bapak para ikhwan dan Abah sekolahkan aja anak-anaknya di lembaga pendidikan yang Abah dirikan supaya nanti anak-anaknya menjadi kader pengarsa Abah. Kalau udah dibilang kader sama Abah itu lebih dari murid Pak. Wah itu hebat kan. Murid aja dijaga sama Abah apalagi kadernya kan. Karena kader itu akan ditugaskan oleh Abah untuk menjaga murid-murid Abah kan gitu ya, jadi lebih. Nah kata Abah siapkan lembaga pendidikannya. Nah kalau saya mursyid utama udah bikin maklumat itu sekali lagi saya katakan beliau pertanggungjawabkan dunia akhirat dohir batin. Nah mungkin ini sekedar untuk penguat saja ya. Saya jelek-jelek begini Pak ya ngaku jelek aja deh. Jelek-jelek begini termasuk mungkin alumni dari Suryalaya. Saya S1 di Suryalaya Pak. Kampus IAIN itu adalah kampus yang didirikan oleh pengarsa Abah. Jadi dulu itu ketika mau mendirikan kampus kita itu IAIN itu didirikan tahun 86. Tahun 80-an Abah sudah mendirikan Tugu Latifah. Pernah ke kampus nggak di Suryalaya? Ada tugunya unik kan? Ada berapa lingkaran tuh? Lingkaran paling besar di bawah itu. Ini juga menarik karena ada maknanya Pak. Abah nggak mungkin membuat sesuatu tanpa makna. Di bawah besar. Lingkaran yang pertama itu diisi oleh air. Nah ini juga ada apa kan?
berbentuk kulah juga tuh kan. Lingkaran pertama itu diisi oleh air sama apa. Lalu ada 4 penopangnya, lalu ada lingkaran lagi terus sampai yang kecil di atas, lalu ada alif sebetulnya di mana. Itu menunjukkan 7 latifah, proses ruhaniah kita. Bisa latifah bisa yang ke dalam itu apa tuh, dari mulai sodrun sampai ke sirun kan, tambah dalam rasa kita tuh harus terus mendalam Pak, terus. Dan lagi begini juga kita tuh berproses Pak, jangan berarti nantilah habis maghrib mulai prosesnya, enggak. Sekarang juga nih lagi gini, lagi ngantuk juga. Kalau dalam zikirnya terus mantap, terus itu rasa itu bergerak Pak, tembus sampai sirun, wafi siri, Allah itu di situ. Jadi kalau fisik mah biarin aja, ikut upgrading, kerja lah apa. Tapi ruhaniah kita, rasa kita tuh berproses terus Pak, berproses terus. Makanya disitu kan ada perintah tadi di awal yang saya sebutkan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Yang banyak zikir itu. Ya Pak, gimana kalau saya lagi kerja, lagi nyebrang, lagi apa kan susah itu. Makanya kemarin perlu latihan. Kalau sudah terlatih mah yang sulit aja. Pemain sirkus Pak, pernah lihat sirkus? Atau jangan-jangan ada yang pemain sirkus? Ya, main sirkus kan. Kalau kita bagi orang kita sangat tidak mungkin melakukan itu. Tapi karena dia terlatih, bisa gerakan-gerakan atau apa ya yang tidak mungkin lah kita lakukan, ternyata ketika dilatih memang bisa. Bahkan sekarang ini banyak binatang-binatang, hewan-hewan gitu yang dilatih ternyata banyak. Kan latihan itu penting di situ. Nah, tergantung dikir kita. Nah, ketika dikir kita terus semakin meresap, semakin mantap kata Pak Kasabah, maka itu akan tembus sampai ke sirun, wafi siri. Disitulah ma'rifat, disitulah usul, disitulah cinta dan sebagainya. Baik, kamu lihat tadi ya. Jadi itu, ketika mendirikan tubuh itu, kamu belum ada. Abah sudah bilang gini, kata Abah, tarekat itu sesuatu yang sangat diperlukan umat manusia, kata Abah. Tapi ke depan, kata Abah sambil matanya melihat menerawang ke depan, kata Abah, ke depan tarekat itu harus didakwahkannya oleh sarjana, kata Abah itu. Waktu itu kampus belum ada, baru mau mendirikan tubuh ini. Ke depan tarekat itu harus didakwahkan oleh sarjana. Kalau yang bukan sarjana yang mendakwahkan tarekat, kata Abah, Abah nggak nyebut sarjana agama ya, sarjana Abah bilangnya. Tarekat itu harus didakwahkan oleh sarjana, kata. Kalau bukan sarjana yang mendakwahkannya, mata masyarakat cuma lihat sebelah, kata Abah. Tapi kalau sarjana, wah, mata masyarakat akan melihat dengan 2 mata yang melotot, kata Abah. Dan pengertian sarjana pun, ibu bapak, bisa diartikan juga tidak secara formal, tidak mesti harus diwisuda kan. Sekarang ini ada RPL, rekognisi pembelajaran apa namanya, itu juga termasuk kayak di Unpad sekarang. Jadi orang-orang yang punya keahlian tertentu itu bisa diakui sebagai sarjana walaupun dia tidak kuliah. Jadi makna sarjana ini sebenarnya luas oleh Abah. Tapi secara kan Abah itu lengkap, seimbang, secara dohir pun, secara formal, biasa pun Abah dirikan juga kampusnya. Padahal yang dimaksud Abah itu sarjana itu bisa melalui pendidikan tinggi, bisa juga tidak melalui pendidikan tinggi, dan tapi logiknya, rasionalitasnya setara dengan sarjana. Nah ini ya. Nah kembali ke cerita yang tadi ya. Jadi ibu bapak, Abah itu pasti mempertanggungjawabkan lembaga pendidikan. Setiap orang anak yang masuk ke situ pasti Abah juga menyentuhnya. Ya, dalam tanda kutip menyentuhnya, memberikanlah sesuatu yang akan menjadi bekal bagi anak itu. Nah ini ada sedikit cerita. Saya kan termasuk alumni Pak ya, alumni di sana. Saya ini orang kampung Pak, aslinya dari Kuningan Pak. Wah dari kampung, bukan di gunung, di lembah saya itu. Jadi kampung saya itu dikelilingi oleh gunung-gunung, saya itu di bawah gitu. Agak-agak panas lah. Dulu itu tempat strategis mungkinnya, sempat menjadi markas komando Jawa atau istilahnya tempat markas besar angkatan darat, bahkan sempat 3 hari kalau katanya jadi ibu kota Jawa Barat kampung saya itu. Jadi di situ tempat perang lah, bisa dikatakan tempat perang, banyak orang yang meninggal. Mungkin karena itu, jadi di kampung saya itu sering banyak orang yang kesurupan Pak. Pernah dengar kesurupan nggak? Nah di kampung saya itu, yang lucu sehingga ini mempengaruhi orang-orang. Di kampung saya tuh ada ungkapan lah. Seorang kiai atau seorang santri yang hebat dan berhasil itu manakala bisa menyembuhkan orang yang kesurupan Pak di kampung saya.
Jadi salah satu cirinya itu atau tesnya itu seorang kiai hebat apa enggak atau santri itu berhasil apa tidak itu dari bisa tidaknya menyembuhkan kesurupan. Di kampung saya itu lucu gitu seperti itu karena memang sering banyak kesurupan. Nah, saya waktu itu kan kuliah S1 di Suryalaya ya. Ketika saya kalau saya teringat kepada kondisi kampung saya yang tadi, saya suka ingat, aduh gimana nih saya pulang harus sudah bisa menyembuhkan kesurupan kata saya. Jadi saya sering ke Abah tuh minta ya, Abah kampung saya gini, saya pengen belajar supaya bisa menyembuhkan kesurupan. Abah ketawa aja, paling nggak pernah dikasih sama Abah. Dikasihnya paling, ini aja ngabuti gitu. Nah ini saya fotonya lagi S1 dulu, lagi minta sama Abah, minta lihat Abahnya senyum aja. Paling dikasihnya ngabeti, pernah tahu ngabeti? Ngabeti itu apa ya? Bebetian itu apa ya? Umbi-umbian. Jadi nggak makan nasi ya, umbi-umbian makannya singkong, ketela, kentang gitu ya 40 hari gitu ya, apa sampai ketawa banget. Ini aja kata. Udah selesai, Abah udah selesai, barangkali bisa minta yang buat kesurupan Abah ketawa, dikasih lagi yang lain, amniis atau apa, jadi saya lupa lah, lama sekali ya. Gak makan garam 40 hari, lalu gak makan yang bernyawa 40 hari. Terus yang gitu-gitu aja dikasihnya sama Abah, sampai mandi gitu ya. Yang kesurupan gak dikasih-kasih Pak. Soal seiring berjalannya waktu, kan kuliah itu 4 tahun ya. Nah besok mau wisuda tuh, waduh belum dikasih juga nih. Dan yang pidato wisudawan tuh mungkin karena nilai saya dianggap terbaik, saya yang pidato atas wisudawan ya. Wah selesai pidato tuh orang semua bergembira kan, wisuda namanya, orang tua pada datang. Saya ini sedih Pak. Yang pertama sedih orang tua nggak bisa datang, yang kedua sedih karena belum bisa menyembuhkan kesurupan. Padahal ini besok harus pulang kampung kan, karena ibu kos udah nggak ngasih kelonggaran, udah selesai kontrak kosan saya. Aduh harus pulang kampung pagi-pagi selesai wisuda itu, besoknya saya pamit ke Abah, sudah selesai saya alhamdulillah, saya pamit Abah. Dalam hati saya mudah-mudahan sekarang dikasih kan. Enggak juga kan. Malah kata Abah salam aja buat orang tua kan. Aduh kata saya, udah saya salim aja ya, mohon doanya Abah. Dah saya Pak pulang ya. Pulang pun dengan rasa was-was gitu Pak ya, mengendap-endap aja ke kamu. Di sini nyuruh ini Pak bukan kesurupan. Nah karena saya gelarnya SAG mungkin ya, oleh orang kampung saya kan jarang di kampung yang gelar sarjana agama itu. Saya dijadikan ketua DKM masjid kecamatan lah. Jadi kalau ada orang-orang yang kesurupan, kan ketua DKM mau punya anak buah tuh kiai-kiai, jadi saya suruh kiai ini, suruh kiai itu, jadi saya selamat. Terus saya singkat cerita ya, seiring berjalannya waktu saya menikah di kampung saya sempat kerja di KUA Pak dulu, sempat juga kerja di KUA sebagai pegawai negeri kemenang di KUA. Nah berapa tahun saya kerja sana, sampai suatu hari ini berkah karomah pengarsa Abah juga, saya mendapat ada seleksi lah, seleksi S2. Buat karyawan Kemenang satu Indonesia ada 4 orang yang jatahnya, alhamdulillah saya lolos lah. Jadi saya dapat S2 tuh di Unpad, saya ngambilnya sosiologi karena saya senang masyarakat gitu ya, mempelajari masyarakat. Saya ambil sosiologi. Selesai kuliah S2 di Unpad, nah dipanggil sama Abah. Kata Abah kamu pindah aja ke sini Dir ya. Nah di sini sama Abah full. Dulunya kan saya pulang pergi Pak dari kampung saya ngajar. Berapa tahun saya Pak Dudin yang ngajar. Pak Dudin tahu kampung saya, kampung saya itu sangat kampung. Jadi kalau mau cepat ke Suryalaya itu harus lewat hutan, hutan itu naik turunnya berapa gunung gitu ya, berapa hutan, berapa gunung, kalau ketemu babi hutan segala itu biasa Pak. Saya pakai motornya motor Honda Win waktu itu, Honda Win Pak, biar ininya ini. Lalu melintasi sungai besar, si Honda Win motor saya itu naik rakit tuh rakit. Naik rakit tuh, wah jadi motor naik rakit. Itu motor saya naik rakit. Saya beberapa kali pulang ngajar Suryalaya kan sampai sore kalau ngajar gitu ya. Kadang-kadang jadi maghrib di Suryalaya lah pulang malam. Si rakitnya itu udah nggak ada Pak. Kenapa tuh? Banjir kalau lagi musim air besar itu. Jadi saya diam nungguin di tengah hutan tengah malam gitu ya. Dan itu biasa gitu. Sekitar 15 tahun lah ya saya bolak-balik ngajar gitu aja di kampung saya. Sampai akhirnya dipanggil sama Mbak, udahlah sekarang mau di sini aja. Organisasi Pondok Pesantren Suryalaya insya Allah akan langsung disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya yang juga sekaligus pembina Lembaga Dakwah Thoriqoh Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Baban Ahmad Jihad SPAR kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhokum kulli aqidai wa anta taqullah Ikhwan ahwat tariqat qadiriyah ikhwan naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang saya hormati, terutama bagi yang ikut reading. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan bertatap wajah di tempat yang mulia ini. Tiada lain karena lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya agak menarik sedikit. Berhubung saya berangkat dari Suryalaya biasa sebelum subuh, sekarang saya coba setelah subuh. Tapi syukur sebenarnya nyampe barusan jam 4 dan 9. Cuma yang punya rumah kita sowan dulu dan alhamdulillah bertemu. Jadi saya sangat bersyukur sekali beliau memberikan izin tempat yang digunakan untuk berkumpul kita bersama-sama. Saya kedua kali ninjak di rumah ini. Mudah-mudahan beliau punya rencana nanti selain manakib yang biasa dilaksanakan, bukan sebulan sekali hitungannya, jadi 35 hari sekali. Berhubung orang Jawa punya hitungan sendiri, ya. Nah, jadi manis pahing wake kliwon gitu ya. Jadi ketemu lagi pada manisnya ya sebulannya itu 35 hari. Jadi saya cerita barusan termiang ingat pada ingatan nama saya Ahmad Jihad Sobri Abuana. Di sana jihad berlakunya, jihadnya dirinya ada juga. Tentang hari aja ditanyakan, apa itu si manis, apa itu si kliwon. Saya langsung ngacung aja, ini Amalia pakai kliwon ya. Sebenarnya nggak ada, kalau berpikir saya sudah begitu ya, ngacung aja pada Hadratus Syekh. Ya saya langsung berontak pada Abah, pemirsa sebenarnya ini apa? Kalau begitu nanti kacau. Nanti di Sumatera juga banyak orang Jawa si kliwon juga ini bang. Ini kita harus samakan, seragamkan nanti pada zaman saya. Ini pada zaman saya sekarang gitu. Ini harus bagaimana saya tanyakan dulu waktu itu. Tapi asbabnya pakai kliwon juga saya tanyakan. Saat itu bertepatan juga beliau datang, wakil talqin dari Pemalang, namanya Ki Omar, Ustadz Haji Omar itu, Omar Udin. Tuh sama dia ditanya, jangan sama Abah. Ya saya tanyakan juga kepada Abah, Abah aja hanya senyum aja, nggak ada jawaban bagi saya. Kok bisa Jumat kliwon, kok bisa pahing kliwon, tuh apalah saya nggak tahu, pokoknya cari-cari pakai kliwon. Bah gimana nanti ini hataman kliwon atau apa tuh? Saya langsung aja bukan kepada kliniknya, bukan pada hal itu ya, tetapi nanti dengan kita Hijriyah bakal bertemu, di mana 11 Hijriyah pasti harus ada di Suryalaya kan? Ini pasti ketemu dengan di sini malamnya. Kapan? Nggak tahu, 1 tahunnya akan datang, nggak tahu 2 tahun sekali, nggak tahu 10 tahun sekali, saya kurang ngitungnya. Pasti, cuman pasti ini bertemu. Ini akan bentrok dengan apanya. Setelah berpikir lain ya
Saya tawarkan pada beliau, abahnya hanya senyum, agak keong, sampai yang kalian punya gagas tinggi katanya. Ayo, kenapa? Atau kita sama-sama izin sama ngomong sama abah, ya sebabnya diomongin dulu. Gini sama abah, kita pakai hijriah. Orang Jawanya nggak datang, kata mama itu hanya 1, 2, 3 aja katanya yang didongok gitu. Kita jalan 1 kali, 2 kali, begitu juga paling banyak 10 orang katanya. Terus iya, kita ganti lagi dengan hari Jumat malam setelah Surya Raya. Jadi bukan hitungan Hijriah itu, Masehi enggak. Sama aja sampai 10 orang, nggak diharapkan segini. Udah begitu ganti dengan Masehi juga apalagi. Pakailah Kliwon, cuma Kliwon ya, Ratu Pahing gitu. Udah penuh itu musyola, katanya penuh, alhamdulillah datang semuanya mau ngamal. Ya kenapa ya? Ya sudah, karena mereka itu punya hitungannya, gitu ya. Ngerasa kita seorang Jawa gitu ya. Nah, gitu. Ya, apa katakan ya itulah. Yang penting bisa datang ke tempat amalia. Dan ini ada manfaatnya. Udah pasti manfaatnya karena pada datang ke tempat amalia. Mau hataman, mau mana, gitu. Jadi hatamannya tiap minggu masih tetap, tetapi bulanannya jadi 35 hari, nggak 30 gitu, malah nambah. Ya, sudah laksanakan, yang penting berjalan. Niatnya untuk mengamal. Ya, saya ini sekarang dengan kunci kemajuan juga sebenarnya hanya menguraikan itu saja, ya, menguraikan tentang amaliyah TKN Pondok Pesantren Surya Raya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibunya juga, ada ya. Itu peserta, bukan? Ya batal sholat kalau nggak merhatikan juga, nggak konsentrasi. Benarnya ya. Ya mudah-mudahan kita riyadhah duduknya dengan niat uplifting, jangan kalah dengan gadget. Mohon maaf aja kalau saya, kalau gitu pulang saja Bu ya. Capek-capek ikut niatnya untuk uplifting. Ini belum saya tutup Bu. Nanti saya salah tutup, monggo mau apa-apa, mau jungkir balik juga monggo sampean ya. Nah, ini realistis saja. Saya udah tadi minta maaf ya, karena saya bukan ustadz, saya bukan kiai, saya bukan ajengan, saya juga bukan profesional ataupun teknokrat yang biasa sekolah tinggi, saya enggak. Saya hanya seorang yang punya kewajiban sekarang megang pondok yang namanya Pondok Pesantren Surya Raya. Di lembaga yang baru ini yang Pak Qadir pimpin sekarang terangkan dari ABC-nya, saya yang menjadi pembina sama dengan yang punya penasehat. Nah, itu aja lah saya. Jadi saya harus bagaimana ya? Ini kebagian oleh mereka, bagian nutup. Sebelum nutup memberikan ulasan, yaitu menyimpulkan dari mulai kurikulum yang pertama sampai terima tentang bagaimana cara zikir, cara khataman, cara manakibah, begitu kan, ziarah kubur, tahlil dan lain. Karena kita bukan NU, saya terang-terangan aja, karena Pondok Pesantren Surya bukan NU. Nahdlatul Ulama kalau bahasanya ya, bukan Muhammadiyah, itu ormas juga. Ada di Bandung ormas yang namanya Persatuan
Persis Persatuan Islam Indonesia masalah itu. Nah itu kita buka, kita Pondok Pesantren Suryalaya punya lambang, punya khas, punya apanya. Lembaga yang baru untuk ngurus ikhwan disebut lembaga dakwah, mungkin LDTKN singkatannya. Tadi sudah diterangkan. Nah saya simpulkan sekarang, mari kita tingkatkan saja amaliyah kita. Sekarang sudah dapat. Sampean NU monggo, sampean Muhammadiyah monggo, saya nggak ada urusan. Tapi masalah zikir baru, kami ini adalah pengamal zikir Thariqat Qadiriyah Wan. Udah pasti dalam Thariqah ada Nah, saya tekankan itu. Mari kita buka ya, dari Suryalaya ini sudah yang tahu atau yang belum mungkin yang didirikan 5 September 1905 itu ya, bagi yang belum tahu, oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, dengan panggilan mesranya yaitu Abah Sepuh. Dilanjutkan tahun 56 oleh Hadratus Syekh Ahmad Syohibul Wahwa Tajul Arifin, dengan panggilan mesra Abah Anom. Saya generasi ketiga, cuman nggak beda, nggak sama dengan beliau. Panggilannya ada Abah Sepuh, Abah Anom. Kalau saya ya enggak, karena saya nggak dibeli gelar Abah modern, enggak gitu. Saya berontak dulu, kenapa Abah dipanggil Abah? Ya saya dikasih oleh Abah Sepuh. Abah Sepuhnya aja pada Abah Anom manggil Abah. Semenjak saya dengar, punya dengeran, saya nggak dipanggil Abah oleh beliau. Nah, gitu. Jadi manggil saya jangan pakai Abah. Samina wa, kalau tarekah begitulah, saya saran jangan ya. Kenapa? Ada juga adabnya. Kita punya guru dipanggil Abah, jadi sudah kita panggil aja Abah pada beliau. Pada saya ya jangan, karena ya itulah, saya nggak dipanggil Abah. Jadi saya pun hanya dikasihkan ya tentang pondok, institusi. Kalau ini bangunan nah, seperti begini. Yang sampai pernah datang ke Suryalaya pernah ya. Nah, itulah yang itu aja saya bikin. Terus sampai networknya sampai ke sini, ke Brebes, sampai juga ke Pekalongan, Tegal, mana yang digunakan Pondok Pesantren Suryalayanya itu. Dulu dengan yayasan saya berhentikan sekarang karena memang tidak bersentuhan dengan undang-undang. Yayasan sekarang ini harus profesional pada pendidikan. Untuk umat ini, ikhwan akhwat, saya ambil alih dengan nama lembaga dakwah. Gitu, hanya dengan cara memberitahu begini, dan Allah ini sekarang pun mau dilantik pengurusan Kabupaten Brebes. Nah, ya, gitu ya. Insya Allah, balik lagi pada tadi. Jadi Suryalaya, nah ini ya, jadi mulai dari Syekh. Karena ada yang khasnya pribadi, pondok pesantren sama aja di mana-mana. Yang bedakan yaitu tentang pribadinya. Kita ini pengamal daripada ajaran Thariqah ya, Qadiriyah Wan, yang diambil dari Syekh As-Sambasi, terus kepada Syekh Talha, lanjut kepada Syekh Abdullah Mubarak, lanjut lagi kepada Syekh Ahmad Syohibul Wahwa Tajul. Jadi di Suryalaya hanya inilah, Bapak bisa lihat ya, karena Syekh Talha di Cirebon, bukan yang Suryalaya. Syekh Sambas di Kalimantan, saya pernah cara ke sana, alhamdulillah. Begitu ya. Jadi ya enggak, bukan Suryalaya, itu Syekh Sambas di sana. Ada masjidnya juga, ada bekas pesantrennya juga, karena nggak ada pesantrennya. Nah,
Suryalaya yang saya sekarang pimpin, ya inilah dua orang ini tokoh yang jangan diada-adakan. Jadi kalau saya ditumbuhkan dalam gambar itu ada saya atau Pak Yosef atau orang sini masuk di sana, yaitu bukan Surya, ngertos Pak? Jadi kalau ada yang nempel di sana, ya itu bukan Suryalaya. Dalam akidah kita pun jangan kali-kali ditempelkan saya, karena kita belajar ilmu tarekah, kita harus punya pembina. Pembina disebut jangan sekali-kali ada saya di sana. Saya pegawai, saya ini pelaksana harian sekarang. Tapi kalau masalah akidah, nah ini saya hanya tekankan ya, sekarang karena fenomenanya sekarang banyak wakil takim yang ngaku pengganti, ngertos ya? Gitu. Ini jangan sekali-kali mau wakil takim, ya hanya dia menalkin saja kan. Mau ketua RDTKN Muhammad Qadir tempel di sana, nggak ada. Ini anaknya yang benar saja, harus anaknya, nggak bisa. Ngertos ya? Jadi kalau yang ini dua, insya Allah di rumah sampean ono dua ini, ya benar. Itu adalah kita mengaku sebagai gitu, enteng dikali. Kalau udah ada tambahan, ada saya, ada siapa saja yang ngaku pada saat ini, itu bukan pondok pesantren Suryalaya. Ngertos? Nah, ini Surya yang dulu, Surya yang sekarang. Tahun 86 barulah mulai kepada gambar yang baru. Kalau 86 ke bawah, 85, 82, 80, 70, ya begitulah Suryalaya. Lanjut, kita punya ajas di pondok Suryalaya, yaitu ilahi anta maksudi waridok mamaklubi atini mahabbah wa ma'rifah. Jadi jangan sekali-kali datang ke Suryalaya pingin jenggotnya putih lagi, gitu. Udah maunya itu, kenapa? Ya karena saya harus jadi muda, jenggotnya jadi putih lagi, ya jadi hitam lagi gitu. Enggak. Atau berkeinginan ingin punya harta, punya jabatan, tidak boleh datang ke Suryalaya. Bukan tidak boleh, jangan dibawa-bawa ke Suryalaya, karena di Suryalaya hanya ada ilahi anta maksudi waridok kamatlubi atini mahabbah wa ma. Ya kalau minta modal sama Pak Haji Baban nanti datang ke Suryalaya, bingung Pak Hajinya. Abah pun begitu, paling dibalikan, ayo dikir saja. Nah, kalau mau berzikir, insya Allah datanglah ke Surya. Adapun tadi keinginan sampai jenggot mau hitam lagi pun, ya udah sampai ada di diri kita itu kan ya. Tapi mau bagaimana ini harus dihilangkan? Bukan dihilangkan, tapi sampaikannya kepada jangan kepada pondok pesantren. Ngerti ya? Iya dong. Di Suryalaya nggak ada bisa merubah dan lain, enggak. Yang bisa dirinya, karena Allah pun menjadikan berubahlah kamu oleh diri. Perintahnya begitu kan. Yang susah bangun malam, ya maka di upgrading dulu. Tadi dibangunkan banyak, nggih ya? Mungkin sama teman atau siapa, panitianya kesiangan ya. Nah itulah kita belajar itu di Suryalaya. Hasilnya bukan di dunia hasanah saja, tetapi wabil. Nah itu kita kejarnya di sana. Bukan tidak boleh nanti hasanah di sini, ini jenggotnya jadi hitam lagi, bukan. Insya Allah kalau Allah berikan kun. Tapi kalau nantinya di sini bukti, di sana tidak bukti, mau di mana? Mending hitam di sana lebih
Nah, itu gambaran ya, saya katakan. Di sini sudah naik jabatannya, di sana lebih. Enak nggak ya? Nah, begitu. Jadi jangan sekali-kali punya pandang ke Suryalaya itu pingin gini, pingin gini. Silakan sudah ya. Karena nanti kejarlah ilahi anta maksudi warido kamat. Jangan kalah dengan tunduk, jangan kalah dengan tadi gadget. Seperti merhatikan padahal main video, main YouTube, main itu hilang. Ini lagi upgrade aja sudah bahasanya lain. Peningkatan, mau ningkat gimana? Kalah dengan ngantuk, kalah dengan pegel, duduknya juga. Ya benar-benar aja, pegel ya pegel, tapi udah begitu kan. Pada dina Tambi ada tertulis ya, medal sila utama kapana. Dia duduk dengan bersila, dengan tawajuh ilallah terus. Gitu ya, insya Allah. Ya kita belajar, kita sebagai murid, pegal salah apapun benar nggak apa-apa, tetapi kita belajar untuk meningkat, yang hanya di upgrade sekarang. Waduh, tinggal 1 jam lagi nanti tutup sudah bubar. Enggak dong, katanya ningkat, berarti nanti nang pun bangun malamnya harus gitu ya. Ini mah enggak, datang ke rumah sudah tidur yang lebih nyenyak. Padahal sebelum tidur diharuskan juga tadi itu wudhu terus sholat ya. Ada juga sebelum tidur. Nah, itu jangan nanti di-upgrade di sini, di sana enggak. Ada orang salam di sini ada? Enggak ada yang ikut lagi ya. Enggak datang ya? Nah, saya harus suruh dari sana pun datang ke sini gitu. Nah ini insya Allah masih tertutup juga telinganya gitu ya. Ya itu aja, kita sendiri jangan merasa diri yang lebih, karena kita akan terus digoda oleh syaitan gitu ya, insya Allah. Nah, saya berikan pada pondok pesantren dan institusi pasti punya yang namanya visi. Visinya adalah hadihil madrasah al-islamiyah maktabut thariqah qadiriyah wan naqsyabandiyah, hanya sebagai pengamal tempat bertanya dan mengamalkan thariqah qadiriyah. Jadi ke saudara jangan ada yang lain-lain ya, mau belajar puasa, mau belajar itu enggak, bukan tidak ada, tetapi dunia ini harus didulukan untuk at-thariqah, yaitu metode atau jalan ya, tentang jalan yang Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Di pondok pesantren ada ajaran, ada pondoknya, ada organisasi. Saya hanya bicara pada organisasi. Nah ini organisasi yang ada sekarang ini di pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Suryalaya, ada sekretariat dan Baitul Mal. Pondok Pesantren Suryalaya katanya sekarang saya lah yang memimpin. Keluarga sepakat juga mendorong terus saya untuk bisa terus memegang pondoknya, memimpinnya. Jadi pengertiannya bukan mursyid. Kalau mursyid tadi sudah yang wah kalau begitu sudah nggak ada mursyid ya. Nah ini sampaian yang salah. Kita ilah hadratin, berarti bukan menghilangkan, beradakan itu. Kita percaya dengan ilah hadrat. Itu ilah berarti masih ada. Kalau kita tidak menggunakan tawasul berarti memang tidak udah bisa. Enggak, beliau hanya pindah alam yang nyata sekarang kepada alam yang doh. Dan beliau lebih membina kita sekarang. Dia tahu saya ngomong di mana sekarang, ngomongnya ngecemplung apa sih bapaknya. Beliau tahu. Dan sampai pun yang dengarnya ada yang ngantuk, ada yang itu tahu, makanya dikasih tahu kan jangan sampai ngantuk, jangan. Iya, diberi kekuatan. Dirinya harus satukan
sekarang mah begitu ya. Jadi jangan merasa diri sudah terlepas dengan beliaunya. Kalau sudah terlepas, berarti mencarilah. Nah, itulah yang saya katakan salah. Dalam maksud salah, ya jangan ke Suryalaya kalau begitu. Silakan kepada yang ada saja, dan itu bukan Suryalaya. Makanya kalau ke Suryalaya, yang ada tadi yang 2 ngetas. Nah, gitu ya. Ini ada sekretariat Baitul Mal, pas saya juga yang mimpin juga dengan anak saya yang sekarang ikut juga. Lembaga ke bawahnya ada yayasan yang ngurus pendidikan, dulu itu dengan ikhwan dan lain, ada perwakilan dan lain. Sekarang saya silakan diganti dengan lembaga dakwah. Nah, untuk ikhwan dan akhwat ini sekarang jadi LDTKN yang ngurus. Mana saya sebagai pembina, di yayasan pun saya ketua pembina. Lanjut pada pusat kajian yang senang berdiskusi, tulis menulis pun nanti silahkan di Suryalaya kita berargumentasi dengan dalil dan lain. Nah, ini ada pusat kajian tasawuf karena Hadratus Syekh Mbah Anom dulu sudah mengatakan ini besok lusa kita ini jadi pusat kajian tasawuf ASEAN, jadi pintunya dunia di ASEAN untuk masuk ke Suryalaya. Bukti sekarang di Singapura, di Malaysia, di Brunei, di Thailand sudah ada ikhwan. Begitu saja. Jadi inilah nanti pusat kajian-kajiannya. Lanjut dengan karena Ibu Bella, ini ada Ibu lembaga usaha yang senang-senang pengusaha-pengusaha maupun yang UMKM dan lain bisa nyatu dengan Suryalaya, yaitu lembaga usaha perdesaan. Insya Allah. Terus untuk Ibu Bella, untuk ibu-ibu nanti bisa bersatu dengan namanya Ibu Bella. Beres laku lampah, L-nya 2. Jadi insya Allah Ibu, kalau ibu-ibu beres laku lampahnya, bapak-bapaknya nggak jereweng, gitu ya. Ini apa sudah kasihkan. Untuk anak-anak muda dengan nama GMPS, insya Allah ya di Brebes pun kita adakan nanti 2 lembaga yang namanya Ibu Bella dan GMPS gitu ya. Nah ini bagus-bagusnya sudah begitu terada organisasi seperti dia dan lain. Tapi kalau manusianya sumber daya insanya kurang, ini kita tingkatkan sekarang. Saya bicara pada peningkatan sumber daya insani. Nah ini bukan hanya untuk organisasi, untuk diri pribadi juga. Kita pengen naik untuk ketakwaan kita. Insya Allah laksanakan aja dengan 7 esensi. Ini saya sadur dari kitabnya Hasna Setion, wakil talqin Abah orang Batak, ada tinggal di Bandung. Beliau menulis dengan 5 esensi. Saya tambah 2 jadi 7 esensi. Gitu ya, karena yang ke-6 ke-7 baru ketemu setelahnya beliau meninggal, dan saya dapat yang pertama yang ke-6 yaitu risalah, yang ke-7 adalah maklumat. Nah kita urai satu persatu saja ya, mudah-mudahan bisa berguna pada bapak-bapak. Bisa, kalaupun mau selamat dunia akhirat, mari tingkatkan sama-sama dengan cara 7 esensi tadi, mengenal dan terus kita amalkan insyaallah. Yang pertama dengan esensi Thariqah Qadiriyah Wan, punya ajas tujuannya juga yaitu ilahi anta maksudi. Belajar zikir, mengamalkan zikir itu harus ilahi anta maksudi, jangan yang lain-lain. Insyaallah berguna sekali gitu ya. Nah ini ilahi anta maksudi waridok mamatudi ini mahabbah, dengan jenis amalannya yaitu amalan zikrullah, zikir zahar dan zikir kopi. Zikir zahar yaitu la ilaha, nah itu harus meresap. Jangan sekarang, dulu itu kan nggak ditalkin, sekarang sudah ditalkin masih sama. Jangan, harus terus kondisikan, rasakan lah, mengucapkannya dari bawah pusar sampai ke ubun, merasakan tertutup. Tertutup apa? Yang namanya menggoda, yaitu syaitan lah, dengan dipejamkan mata.
Tahu-taunya masih juga motor dikunci enggak ya. Barulah belum kepada ilah, ini udah dompet di mana lagi, iya Allah. Padahal kita di mushola, rumah dikunci enggak lagi. Nah, ini harus kita hilangkan. Karena tadi dibaca doanya, ilahi anta maksudi warido kamat ini mahabbah wama. Nah ini rasakan sampai dari terasa tertutupnya la ilah ke kanan illallah. Di sini tertutuplah, disimpan ismudatnya dan hidup ismudatnya. Yang tadi dinamakan zikir hobi. Jadi tadi jahat tapi hobinya jangan mati. Sampai sekarang pun jangan ininya ngantuk, jangan ininya ngelongok, hatinya kemana-mana. Bicara aja pada saat ini pun, sudah Pak Haji capek nih, mau ngantuk, mau tidur, mau pulang gitu. Sekarang tuh ngomong terus, padahal harusnya la syawata la qaula. Di sini sudah tersimpan, enak terus. Jadi mau apapun terjadinya ya kita lagi itu terus. Hobi kita duduk, kita berdiri, kita bergoler, atau apapun yang kita lakukan, hobi kita jangan mati. Denyut jantung kita terus isi dengan ismudat tadi. Saya sudah ditalkinkan, sekarang disimpan di qalbu. Sebelah kiri itu, di bawah kiri susu 3 jari, bener ya. Nah itu terus jangan diginikan ya, jangan dihilangkan. Nah selanjutnya setelah zikir yang jahar 165 paling sedikit, lebih banyak. Jadi jangan nanti yang 165 juga masih kurang. Ini malahan sudah sayyiduna, banyaknya mah yang 3 kalinya. Dia mau berkah gimana, mau cari manfaat gimana, maslahatnya gimana. Kita perbanyak, ya memang dikran kasiran, yang banyak saja. Aduh gimana Pak Haji nanti habis waktu? Enggak, lagi kerja pun la ilaha gitu. Ini petani bawang ini semuanya. Atau ada juga yang guru, ada juga yang pegawai negeri, ada macam-macam layak. Boleh nggak dengan lillah? Harus, bukan boleh lagi. Jadi apapun kalau kita ngomong la ilaha, kalau lagi zikir jahar harus punya gitu. Jadi kita belajar tidak batal, insya Allah jadi selamat dunia wal begitu ya. Insya Allah. Ini saya udah upgrade. Ini sekarang kalau ada yang alasan lagi lain-lain di mobil banyak ngobrol atau di mana-mana ya. Ya nunggu kios juga kan nggak terusan banyak tamu, ada berhentinya kan. Nah apa berhentinya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, terasakan terus, itu lebih bagus daripada ngomongin orang, daripada kita pasea ke bahasa Sunda malah gitu ya sudahlah mending gitu ya, karena Abdul yang paling utama daripada ucapan yaitu la ilaha, insyaallah ya. Lanjut, esensinya bukan masih thariqah dari amalan kita yaitu hataman. Nah hataman ini udah pasti lagi di sana ya diamalkan, tapi banyaknya yang 3 kali aja gitu ya, yang 11 kali gitu paling sholawatnya ya, bener ya. Nah, padahal tertulis dalam kitab itu juga ada 100, 500, begitu ya. Nah, namanya iya latif aja 16 ri. Nah, itu insya Allah kapan kita mengamalkan? Kan kita murid.
terus harus, ya harus dong, itu mingguan. Tapi kalaupun tidak bisa ya 1 bulan sekali lah. Kalau yang mingguannya tetap tadi 11 begitu ya. Nah, tadi kan banyak yang maunya, kita segala macam mau katanya. Allahumma ya qadiyal. Ya, ini hanya 11, kadang-kadang 3 kali lagi. Ya gimana mau ininya, tercovernya, benar ya? Nah, tolonglah sekarang rubah kita sebagaimana yang tertulis. Kapan? Mau sendiri silahkan. Nggak perlu ini mau banyak aja orang. Kalau di rumah boleh nggak? Boleh. Kenapa sih ini mau mengamalkan? Jadi ini mau harus dengan orang, harus sebelah lama. Ini zamannya sudah akhir. Meningkatkan diri ini kan bukan meningkatkan kelompok, bener ya? Nah, apalagi kalau dengan berjamaah. Insya Allah di sini katanya nanti setiap Sabtu Kliwon direncanakan nih, Sabtu Kliwon di rumah ini, di majelis ini. Nah, mudah-mudahan sampean pada datang ya. Ya, jadi 35 hari siapkan diri untuk mengamalkan setelah maghrib. Jadi maghrib di sini, isya katanya dikasih makan dulu nih Pak Haji. Rumahnya sudah disiapkan dan nanti sholat mutlak jam 9 dan insya Allah melaksanakan khatam. Insya Allah saya doakan supaya lancar saja dan istiqomah ya. Insya Allah ini udah 70, nanti 70 orang. Malam kata beliau punya rumah mangga 500 orang tuh ya. Jadi banyak anak istri mau ikut silakan gitu ya. Mudah-mudahan ada berkah saja di rumah. Silakan. Saya nggak punya majelis Pak Haji kayak seperti begini, emang harus punya begini aja. Kalau di rumah di kamar punya majelis, kita punya ya. Ya kalau sholat pakai apa kamu? Hah? Sajadah ada ya? Itu dipakai sholat pakai sajadahnya. Itu majelis tuh. Pakai gelar langsung. Nah, itu majelisnya. Boleh di sana juga hataman tam ya. Silakan Anda mau seminggu sekali tiap malam apa. Jangan ini terpengaruh aja dengan situasi ini, hatamannya tanggal sekian di sini. Enggak. Kalau di rumah bagaimana? Oh saya setiap maghrib, monggo. Saya setiap baca subuh, monggo. Ya. Oh itu yang 11 atau yang 5 kali, ya monggo. Tapi kapan kita melaksanakan yang secara tertentu? Ya mungkin waktunya ada lebih banyak, jadi 1 malam. Biasanya 3 jam sampai 4 jam. Insya Allah ya. Ya pegel sambil nyender dulu awal-awal lah, sambil nyelonjor dulu gitu awal ya. Tapi naik-naik terus dan nyelondor masa sih. Nah, gitu terus. Karena kita ya saya indikan aja. Beliau guru kita Hadratus Syekh Abah Anom itu belajar tidak batal wudunya. Beliau duduk begini itu 3 tahun 3 bulan 3 hari. Harus begitu, bukan harus kita ini sebagai murid ya diberi contoh ya. Kalau kita belajar duduknya saja jadi ikut berarti menikmati juga ya sambil begini. Kalau beliau juga begitu iya, tetapi ya kenyataannya dia tahu aja. Ya saya yang selalu nyetir, saya yang selalu mengikuti kalau dia ada acara di hotel di mana-mana. Yang enak kasur ya saya ada yang tidur. Kalau beliaunya ya hanya istirahat terlentang segini 10 menit, seperempat jam sudah gitu ke air. Kalau udah malam itu jam 10 udah ke air wudhu, sajadah itu harus itu sholat dan lain lagi itu langsung tawajuh mungkin juga tidur, wallahu a'lam bishawab. Yang kenyataannya memang duduk, bangun-bangun jam 2 tahunya mau bangunin saya lagi yang enak lagi di kasurnya ya. Hei jangan bangun, siapkan air, jadi ke WC lagi, saya lihat lagi toiletnya dan lain, siapkan anduk dan lain-lain. Benar langsung nanti begitu. Jadi bukan kata orang, saya lihat matanya
nih nggak minjem. Jadi beliau mendidik saya begitu. Nih saya kasihkan, ayo sama-sama. Karena kita sebagai mudah-mudahan seperti beliau itu selalu mandi tobatnya, tidak berhenti. Besoknya jam segini mau pulang disebut wafat, malamnya masih tobat. Begitu ya. Nah nanti teruskan lanjut pada khataman tadi sudah, manakib ya. Manakib sekarang ini sudah. Jadi makan doa wa tasimu bihabillah. Insyaallah ya. Jadi jangan nunggu dulu kalau nanti mau minum. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, makan itu wa tasimu bihab, dan kita manggil lagi dan tadi robito abah minum. Setelahnya alhamdulillah itu juga tambah dengan wa tasimu terima kasih. Nah, itu jadi nikmat nantinya. Saya dititipkan pondok, bukan ini torekoh. Kalau ini torekoh laksanakan terus. Jadi saya ini pengganti beliau. Jadi abah modern tadi. Jadi saya juga jadi mursyid. Sampean jangan manatnya lebih-lebih. Wah harus, karena saya nah, gitu. Tapi alhamdulillah yang diberikan adalah ini pondok punya. Adapun dalam pondok itu ada ajaran, ada torekoh, mari kita amalkan dan kita lestari dengan bapak-bapak sebagai murid ya. Monggo sama-sama. Nah, kita samakan sekarang, sudah disamakan dengan upgrading ini. Mudah-mudahan ya. Jadi jangan ditambah-tambah, jangan dikurang. Insya Allah, Pak ya. Kita sebagai murid untuk meningkatkan dirinya sama dengan guru amaliyahnya. Gitu saja Pak, jadi pondok ini. Jadi ada yang ngaco atas nama pondok, kalau tidak sama bukan pondok pesantren. Walaupun nanti anak cucu, saya ini cucunya, saya ini cucunya, ya kata siapa? Bukan cucunya kalau memang baiknya sudah benar, iya. Tapi belum tentu itu jadi punya hak untuk merubah tata cara manakib. Oh manakib sudah amaliyah saja tanpa hikmat ilmiah. Oh kayak mursyid aja ya. Mungkin ada yang begitu. Mungkin saja nanti menjual atas nama saya lah harikul adabnya. Saya ini adalah turunannya beliau. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya sebagai anak mursyidnya juga belum tentu yang bisa dijamin oleh Allah masuk surga. Kalau begitu saya tidak akan sholat kalau udah dijamin mah Pak. Silakan dalilnya kesinikan. Mana dalil bagi saya? Saya ini anak nanti masuk surga. Mau hadis, mau ijma qiyas, apalagi Quran. Kasihkan sama saya. Saya nggak bakalan sholat, saya nggak bakalan lagi zakat, nggak bakalan lagi puasa. Kenapa? Oh, udah masuk surga nanti saya dijamin. Benar ya Pak? Ada nggak? Kalau ada silakan sini. Ya bunayya irji ila surgawi. Wah saya sudah. Nggak ada Bapak. Sudah. Saya ngomong begini enak Ibu, tenang. Ibu makanya jungkel terus dohor 4 subuh 2 peduli amat gua enggak ada. Kalau ada itu Pak, ternyata saya kata nggak ada. Yang ada ya ayyuhalladzina, orang-orang yang siapa saja yang iman. Nah kita tingkatkan dengan upgrading sekarang ini iman bapak-bapak ini. Mau nggak masuk ya ayyuhalladzina? Mau nggak yang itu? Ya, kalau enggak ya dibubar aja lah. Tapi kita cari yang itu, makanya yang iman kepada apa? Imamnya kita mursyid. Kenapa nggak pada Rasul? Iya kepada mursyid yang nyampe kepada, kan mursyid itu ulama itu waratul. Nah ini ada hadisnya ada, kita harus yakin. Makanya panggil beliaunya Abah.
mau apapun. Tadi saya terangkan kan, panggil mau apapun, Abah. Itu saya juga ini sebagai sama dengan Bapak. Adapun yang berbeda, saya yang mengendalikan pondok, Bapak nggak bisa. Karena saya yang punya, lambangnya kupu-kupu. Tapi masalah akidah tadi, masalah amaliyah, jangan saya rubah. Wah, nanti hikmat ilmiah kalau nggak wakil talqin nggak boleh. Jadi manakib harus ada wakil talqin aja? Nggak bisa, harus. Di rumah itu nggak ada siapa-siapa. Yuk murid bersama-sama saja. Yang lagi belajar, ayo mengamalkan. Terus nanti yang ngomongnya gimana, yang hikmat ilmiah? Ya bentuknya nggak seperti begini, mungkin nantinya sambil sharing saja, ngobrol bersama. Saya begini nih, kurang begini, iya harus begini, yuk sama-sama terus. Tapi itu amaliyah, bukan dalam arti kata ngobrol sambil benar ya Pak? Saya memberikan kalian, iya ini hikmat ilmiah. Mungkin dipadu bagian siapa? Ayo Pak Yosef sekarang di sini yuk. Walaupun cupang camprok, dalam arti kata apa yang dirasakan. Nantinya, kalaupun tidak ada, mendatangkan. Makanya suka ada pendakwah-pendakwah yang dari pondok pesantren. Iya, yang diwakili dari Brebesnya juga banyak ya. Insya ini pengertian itu aja, lama sekarang dipersulit, mau amaliyah aja disulitin. Wudhu aja kalau ada air ada apa? Tayamum. Tapi kenapa kita nggak mau ya? Ini menjalan mubarokan wa anta khairan. Bismillah ya. Mulai terus, dan tadi malam dimulai ya lanjut. Kalaupun nanti jam 2 nggak bisa, nggak bangun jam 3 saya bilang. Kalau nggak bangun juga jam 4. Pengertian jam 4 jangan jam 4 pas, kalau mau tahajudnya gimana? Berarti jam setengah. Nah, insya Allah ya. Kalau jam 4 ya udah batal ya, istilahnya. Biasakan, mudah-mudahan ya bisa melaksanakan terus. Apapun badainya, apapun halangannya, dimanapun kita, insya Allah mudah-mudahan istiqomah saja. Kita sebagai murid dari Pembesar Abah Ano, jangan sekali-kali kita ingin jadi mursyid. Kalaupun yang jadi, monggo silakan. Saya mengatakan kenapa susah, monggo baik, asal jangan gunakan pondok pesantren. Ya, kok ini amalan Suryalaya lagi ya. Makanya yang aku ya kita senyum. Oh pantas dia nggak mau lepaskan pondok pesantren Surya. Karena amaliyahnya sama. Kalau mursyid kan harusnya beda ya. Iya, setiap mursyid punya amaliyahnya, punya pegangannya. Ini mau kudu cuman Surya. Kita panduannya pikir Miftahus Sudur Surya. Tambihnya juga Surya, tapi ngaku mur. Ya aneh bin ajaib. Iya. Ini hanya simbolis ya. Bapak-bapak nanti pada panitia saja. Ya kalau saya semuanya dikasihkan ya kewaktuan habis ya. Insyaallah. Anda sebagai anggota Ali. Jasa diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah mengamalkan thoriqah qadiriyah wa naqsabandiyah pondok pesantren Suryalaya. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kasih semangat tepuk tangan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Dewan Akhwat Tariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat serta kurnia-Nya. Pada hari ini kita dapat menghadiri acara pelantikan pengurus Kabupaten Partai Suryalaya Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, masa khidmat tahun 2023-2028 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli keluarga, para sahabat aulia Allah dan alim ulama serta umatnya yang saleh sampai akhir zaman. Alhamdulillah, di tempat yang mulia ini baru saja kita saksikan bersama pelantikan pengurus LDTK Partai Suryalaya Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, masa khidmat 2023-2028. Saya selaku Ketua Dewan Pembina LDTKN Partai Suryalaya mengucapkan syukur alhamdulillah dan menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang baru saja dilantik, dengan harapan semoga dapat melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya, dilandasi rasa tulus ikhlas lillahi ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kepada pengurus LDTKN yang telah dilantik agar dapat menyusun program kerja untuk tingkat kabupaten kota dengan tidak menghilangkan kearifan lokal. Juga kita sebagai pengurus LDTKN Partai Suryalaya jangan hanya memprioritaskan dakwah, tapi harus lebih mengutamakan peningkatan amaliyah TKN Partai Suryalaya yang sudah digariskan oleh guru mursyid kita. Jangan terpengaruh dengan isu-isu di luar yang sekarang sedang marak, seperti isu adanya badal talqin ataupun wakil talqin baru sepeninggal pemirsa Abah Anwar. Kita harus tetap tenang, jangan berpancing, anggap mereka bukan bagian dari kita, tapi kita tetap harus memberitahukan kepada mereka bahwa hal tersebut tidak benar. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya selaku Ketua Dewan Pembina LDTKN Partai Suryalaya mengharapkan kepada satu pengurus yang baru saja dilantik dapat bekerja dengan niat yang tulus, ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab, serta mampu menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai komponen yang ada di daerah. Dua pengurus yang baru saja dilantik mampu berkoordinasi baik dengan pengurus lembaga dakwah pusat maupun pengurus di daerah, serta dapat menjalin kerjasama yang baik dan harmonis baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selanjutnya, saya selaku Ketua Dewan Pembina LDTKN Partai Suryalaya
berdoa semoga kita semua senantiasa beroleh taufik dan hidayah serta kekuatan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas mengembangkan syiar Islam melalui amalia Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa untuk kita semua, semoga ada dalam bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa tasimu bihamdillah wa tasimu wa tasimu. Rabbana iftah bainana wa baina qawmi haqqan ta'atihim. Rabbana anjina ajaran mubarakan wa anta khairul mujirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Demikian sahabat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian